Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Hadawiyah selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, serta teman-teman sekalian yang kami kasihi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Medina selaku moderator. Kemudian, pemateri pertama yaitu Debbie Rahmadani, pemateri kedua yaitu Fitriani, pemateri ketiga Ayu Kirani Hasmi, dan pemateri terakhir yaitu Suhaila Alidrus. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Debbie Rahmadani. Sebelumnya, komunikasi dalam proses pertumbuhannya merupakan studi retorika dan jurnalistik yang banyak berkaitan dengan pembentukan pendapat umum. Oleh karena itu, banyak yang menilai komunikasi sebagai ilmu yang monodisiplin. Dikatakan monodisiplin karena A. Berinduk pada ilmu politik saja, B. Studi retorika dan jurnalistik yang banyak berkaitan dengan pembentukan opini publik atau ilmu pers. Namun, yang tadinya komunikasi merupakan ilmu yang monodisiplin, mengalami perubahan dalam arti yang luas, sehingga semakin dirasakan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya pada bidang pemerintahan, politik, ekonomi, hubungan antar bangsa, organisasi, hukum, pertanian, kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya yang ada dalam masyarakat. Dengan realita seperti ini, yang awalnya komunikasi berupa ilmu yang monodisiplin berubah menjadi ilmu yang multidisiplin karena A. Menyentuh semua aspek kehidupan, B. Diajarkan di hampir semua disiplin ilmu, C. Terbuka dan dibina oleh banyak pakar disiplin ilmu. Pemateri kedua yaitu Fitriani. Komunikasi memiliki filsafat bahwa manusia ditentukan oleh 3 unsur, yaitu biologis, fisik, dan sosial. Unsur biologis yang dimaksud yaitu bagaimana cara mempertahankan hidup di bumi. Unsur fisik yang dimaksud yaitu manusia memerlukan udara, air, dan tanah. Sedangkan unsur sosial yang dimaksud yaitu kerjasama antar manusia agar tercapai tujuan hidupnya. Ilmu kemasyarakatan yaitu sosiologi, ekonomi, politik, hukum, manajemen, psikologi, dan komunikasi. Pemateri ketiga Ayu Kirani Hasmi. Hubungan antara ilmu komunikasi dengan ilmu-ilmu yang lain dapat dilihat dari betapa besarnya perhatian para ilmuwan yang berasal dari berbagai disiplin ilmu terhadap ilmu komunikasi. Para ahli ini telah menyumbangkan pikirannya dari berbagai hasil penelitian dan kajian dalam bentuk konsep, model, teori yang nantinya banyak memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi. Para ahli itu diantaranya 1. John Dewey, ahli psikologi dan filsafat beraliran liberal. Beliau adalah ahli filsafat pertama tentang komunikasi, menginginkan adanya surat kabar yang dapat mempublikasikan berbagai hasil riset ilmu pengetahuan serta memperbaiki masalah-masalah sosial. Dewi yakin akan potensi surat kabar untuk membawa reformasi sosial. Charles Horton Cooley. Cooley tertarik pada sosiologi melalui karya-karya Herbert Spencer. Oleh karena itu, ia melihat bahwa proses komunikasi antar pribadi atau person dengan orang tua dan kelompok masyarakat sebagai basis sosialisasi dari studi sosiologi yang dia buktikan melalui observasinya yang ketat terhadap pertumbuhan kedua anaknya. Dan pemateri terakhir yaitu Suhaila Alidrus. Selanjutnya ada Paul F. Lazarsfeld, matematika dan sosiologi. Tahun 1930, aktif melakukan riset di bidang khalayak dan efek dengan metode survei dan wawancara. Kontribusinya terhadap ilmu komunikasi adalah formulasi 2 langkah bahwa media massa sangat kecil pengaruhnya terhadap perilaku pemilihan dibandingkan dengan saluran-saluran antar persona yang mengandalkan peranan pemuka pendapat. Astrid Sunarti Susanto, lahir di Makassar 4 Januari 1936, semasa hidupnya pernah menjadi dekan Fakultas Publisistik Unpad, Bandung, guru besar sosiologi komunikasi di Universitas Indonesia, Kepala Biro Penerangan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Bappenas,
asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Negara dan anggota DPR RI. Banyak menulis berbagai buku tentang komunikasi yang banyak acuan para mahasiswa komunikasi di Indonesia, seperti komunikasi, teori dan praktek, filsafat komunikasi dan pendapat umum, The Mass Communication System in Indonesia, dan lain-lain. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.